Hello everyone. Welcome. Wah, mana nih partner saya nih? Coach Catur belum di Yes, unmute. udah terlalu bersemangat dari ini saya. Wah, ya. Wah, ini luar biasa banget ya. Ini semua teman-teman yang ada di sini dari chatnya udah sangat excited sekali gitu ya untuk join di workshop hari ini. So, welcome everyone di IFGF Conference Workshop Day 2. Tentang apa nih, kok? Tentang workshop session hari ini kita akan membahas tentang creating worship experience. Nah, Yes, creating worship kita nggak usah experience. jelasin, Vic, di sini, Vic. Biarin aja. Biar Iya, orang iya, iya. bertanya-tanya, apa sih itu? Iya nggak? Iya, ya, betul Nah, ya. Gimana nih, Coach Catur udah makan belum? gua sih tadi udah ngopi 2 kopi. Oh, Makan sudah, jadi 2 kopi dan 1 makanan. Berat. Lo gimana, oke. Vic? Betul. Saya juga udah makan, udah ready banget nih ya dari kemarin. Dari kemarin sudah sangat diberkati dengan Amin. sesi-sesi dan workshop. Tadi juga, wah sangat-sangat menginspirasi. Dan Yes. sekarang juga udah nggak sabar untuk mendengarkan hal-hal yang tentunya akan sangat-sangat memberkati semua teman-teman yang ada pada hari ini ya. Yuk. Ini banyak banget nih. Kita mau sapa-sapa dulu ya, kok ya. Boleh. Ada dari dalam dan luar negeri gitu ya, luar biasa sekali ini. Ada yang dari Europe, wah, Wow, dari Europe. Eropa. Ini kita Iya. panggilnya benua per benua nih. Ada dari mana lagi kok? Dari yang ini nih ya. Ada yang dari ini mana? Semarang. Semarang. Semarang, Dari Jawa Europe Tengah. langsung Semarang ya. Ini banyak ya. Saya nggak tahu nih yang datang udah banyak banget. Mungkin ada dari Afrika, ada dari Yes. United States, mungkin ada dari Australia, Oh, ada Australia ada dari tuh. Australia juga ada. Oceania dan yang lain-lain. Kalau dari Indo, oh udah pasti ya banyak nih ya. Hmm. Dari Indo ada dari Semarang tadi Coach Chandra bilang. Ada mana lagi kok? Manado tuh. Bintu. Manado, wah ada Bandung tuh, wah ada Pastor Malaysia, Ashley nih Malaysia. dari Malaysia UCC. ada, Malaysia. Malaysia, Oh, tetangganya kita ya. Taipei hadir, Dan Taipei. ada dari Papua, Indonesia Timur, wah luar biasa ya. Yang dari Indonesia Taipei. Timur mana nih? Mana nih suaranya nih Eh, Indonesia Timur? Wow, luar biasa ya. Dari benua Asia, wah banyak luar biasa. Woi, Barcelona, ada yang dari Barcelona. Ya, oke. Sebelum kita lebih jauh nih, kita akan mendengarkan rules yang Terus. bakal dibacakan oleh Coach Catur supaya semuanya teratur. Benar nggak kok? Betul. Karena saya Yes. hari ini sebagai host, maka saya berhak untuk memberitakan rules-rules yang harus terjadi pada saat ini. Satu, Betul. kita harus selalu menggunakan kata-kata yang membangun. Betul Bisa contoh, sekali. awesome, lo ganteng, lo cakep, Ah, iya. keren pertanyaannya. Ya. Betul. Terus selalu ikut serta sepanjang acara. Jangan Nggak boleh keluar bolak-balik. masuk, keluar masuk. Keluar masuk ya. Jangan Terus, ketiduran, ya. terus fokus dan mencatat. Karena akan Betul. banyak hal-hal yang bagus dan berguna dan bisa dipraktekkan dalam sehari-hari. Terus Ya. kalau kita mau mendapatkan informasi terbaru dengan mengikuti FGF Instagramnya di Yes. FGF Conference. Follow IFGF Conference di Instagramnya. Oke. Ada lagi? Ada lagi nggak, Nir? Nah, terjemahan dalam bahasa Inggris tersedia. Yap. Terus untuk sesi tanya jawab nanti teman-teman bisa mengklik tombol Q&A kapan aja dan ketik pertanyaan Anda dan kita coba akan merangkum dan kita akan sampaikan kepada pembicara dan setelah itu mereka akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Yes. Mungkin untuk terjemahan dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa langsung klik di bagian interpretation dan bisa memilih English translation supaya teman-teman yang tidak bisa berbahasa Indonesia yang dari luar negeri bisa mengerti yang disampaikan. Oke. Nah, kali ini saya mau memperkenalkan. Wah, udah nggak sabar nih. Nggak sabar memperkenalkan para panelis kita pada siang hari ini yang tentunya sangat-sangat luar. Siapa aja nih para panelis kita nih? Wah. Wow, nggak ada yang nggak terkenal, Vic.
Analis kita nggak ada yang nggak terkenal. Semua, semua. Oke, so yang pertama, ini suara saya jelas ya, suara saya jelas ya. Oke, ini yang pertama adalah our own pastor, the one and only Pastor Joshua Artono, ya, our worship pastor. Yes. Wow, beliau adalah worship pastor dari IFGF secara global, director dari IFGF Praise. Mana Head of suaranya, IFGF Jakarta teman-teman? Kreatif. Wah. Mana chatnya Ini suara pendukung saya. orang ganteng Oke. ini? Wah. Oh, yo, terus. Yo, makin banyak. Pendukungnya makin banyak. Betul. Juga sebagai founder dari Plastic Culture and Kurobokan yang tentunya akan sangat memberkati kita hari ini ya. Next one. Next-nya adalah pemeran ADC sih. Yes. Next adalah Pastor Nicholas Saputra. Oh, bukan. Tapi Pastor Nicholas Sarasta, ya, mirip-mirip lah. Gantengnya mirip-mirip gitu ya, nggak kalah ganteng dari Nicholas Saputra ya. Beliau ini sangat luar biasa, bekerja di satu perusahaan internasional di oil dan gas, dan juga melayani sebagai campus pastor and associate worship pastor. Dan tentunya kita sudah sangat mengenal bahwa beliau juga adalah worship leader di Symphony Worship, teman-teman ya. So pastinya sangat luar biasa. Dan last but not least, yang terakhir, kita bukan cuma dari sisi worship aja ya, Coach Catur, benar nggak? Tapi dari bagian kreatif, karena Pastor Brian Harsanto adalah Head of Creative Production dari ECC Church. Yang dari ECC Church, mana suaranya? Wow. Wah, cintaku untukku tuh. Satu-satunya. Yes, betul. Pastor Brian juga melayani bersama dengan Pastor Ashley yang juga adalah worship pastor di ECC Church. So, sangat-sangat memberkati gitu ya di gereja dan juga di marketplace. So, semua excited ya teman-teman ya. Wah, luar biasa nih semua di sini. Karena kita semua sudah excited, kita tidak berlama-lama lagi. Sebelum kita akan mendengarkan para panelis ini, let's watch this video and be blessed. Let's go. Selama bertahun-tahun bahkan berpuluhan tahun, kita terbiasa dengan beribadah di satu tempat. Ada pemimpin pujian yang bertugas untuk mengajak kita menyembah. Ada yang memimpin doa. Ada juga pasti pendeta yang berkhotbah. Dan kita sebagai jemaat datang, duduk, dan ikut berpartisipasi. Atau kita sebagai pelayan datang dan kita ikut melayani di satu tempat itu. Saya teringat akan Rasul Paulus, di mana dari tempat yang tertutup, secara fisik dia nggak bisa keluar kemana-mana karena dia lagi ada di penjara. Tapi pada saat itu Injil tetap diberitakan. Dorongan iman tetap disampaikan kepada jemaat di Roma, di Kolose, Filipi, dan banyak lainnya. Secara fisik Paulus ada di satu tempat, tetapi Injil diberitakan sampai terdengar. Bahkan sekarang ini pun kami masih membaca surat-surat Paulus. Orang tetap mengalami kasih Tuhan. Dan sebagai orang kreatif, sebagai makhluk kreatif, kita pun harus tetap menjadi saluran kasihnya. Di masa-masa seperti ini justru dengan secara online, Injil harusnya lebih bisa disampaikan. Selama masa pandemi ini, jujur bukanlah masa yang mudah bagi kami sebagai tim kreatif, karena semuanya sekarang berjalan secara digital, sehingga kami diekspektasikan untuk menghasilkan produk-produk yang inovatif, dan minggu depan harus lebih baik lagi dari minggu sebelumnya, minggu depannya harus lebih baik lagi, dan begitu seterusnya.
Dan dalam mempersiapkan online service ini melalui proses yang cukup panjang, mulai dari pre-production, kemudian kita harus syuting, sampai dengan proses editing yang seringkali kita kejar deadline gitu ya. Dan ini menjadi challenge tersendiri bagi kami, dan saya percaya tim kreatif di luar sana juga merasakan hal yang sama, di mana kita harus bisa membawakan sesuatu yang fresh setiap minggunya, di mana jemaat tidak hanya menonton, tapi mereka benar-benar bisa merasakan hadirat Tuhan di rumah, dan mereka bisa worship experience bersama dengan keluarga mereka, bersama dengan teman kos mereka, mungkin bersama dengan saudara-saudara mereka. Nah, saya sendiri itu juga masih belajar ya, beserta dengan istri dan anak-anak saya, untuk menikmati hadirat Tuhan bukan hanya dalam gedung gereja, tapi di rumah kami. Nah, setiap minggu kami berusaha untuk duduk bareng nih, sambil kita nonton online service, nyanyi bareng, lompat-lompat. Wah, anak saya itu demen banget, nari-nari bareng, terus mendengarkan firman Tuhan, ya ambil handphone, lalu transfer, memberi persembahan. Ya, kadang-kadang sih saya janjian sama Pastor Joshua Tono, yuk kita nonton bareng besok yuk, ayo nonton bareng online service, kita bisa memuji sama-sama, bahkan perjamuan kudus sama-sama. Nah, kita juga bisa janjian sih sama teman-teman kita yang kita tahu bahwa teman kita ini bisa jaga protokol kesehatan. Ya, jadi menurut saya begini, menyembah dan beribadah di rumah bukan batasan, bukan juga halangan. Tempatkan Tuhan di rumah kita dan nikmati hadirat Tuhan yang mampu mengubah kita, yang mampu membangkitkan harapan di tengah-tengah situasi saat ini. Teman-teman sekalian, selamat menikmati hadirat Tuhan di rumah Anda masing-masing. Kita percaya bahwa sekecil apapun atau sebesar apapun yang kita lakukan di sini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan meskipun kita belum tahu kapan kita akan menuai, dan hal yang penting untuk sekarang kita miliki adalah satu sama lain, as a community, as a body of Christ, kita majunya sama-sama. Dan in spite of the challenge yang kita harus hadapi, kita juga percaya bahwa there's nothing can stop from the gospel being delivered. Walaupun banyak limitasi, semua orang harus melakukannya dari rumah masing-masing bahkan, atau dari tempat yang lebih kecil. Tapi dari rumah demi rumah, dari tempat demi tempat, kuasa Tuhan bisa dirasakan, hadirat Tuhan bisa dinyatakan, dan kemenangan Tuhan bisa kita terima bersama-sama. Semua dari kita didorong untuk menjadi solusi bagaimana kita tetap berproduktif dan menjalankan misi yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Welcome to the new normal. Halo semuanya, apa kabar? Saya percaya Anda semua baik dan diberkati Tuhan. Sungguh such a culture shifting moment ya, di mana tahun 2020 ke 2021 kita bisa melihat banyak sekali perubahan yang mengagetkan. Tapi justru di masa-masa seperti ini, seperti di video kita nonton, dan sepanjang conference ini kita berbicara bahwa suara saya masih kecil ya, benar. Apakah kecil atau sudah aman? Boleh dikonfirmasi aman ya. Jadi sepanjang ini kita pun juga banyak belajar bagaimana kita bisa yang namanya mengalami Tuhan dari rumah ke rumah. Saya percaya satu hal sebelum nanti saya akan introduce teman-teman di sini. Saya percaya satu hal, dan saya percaya Pastor Nicholas, Pastor Brian juga percaya ini, bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. God is everywhere, dia omnipresence. Yang harus kita sadari adalah kita harus menyadari atau be aware that God presence is there. Nah, terkadang kita suka lupa kalau Tuhan itu ada, sehingga kita suka pakai kekuatan kita sendiri. Percaya bahwa firman Tuhan mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata firman Tuhan, dia ada di tengah-tengah kita. Jadi kita dari rumah ke rumah, dari kamar ke kamar, saya percaya Tuhan ada di sana. So hari ini saya akan ditemani oleh Pastor Brian. Dia adalah creative pastor, teman saya udah kenal dia sebenarnya udah lama sekali. Dan juga Pastor Nicholas,
kita dua-dua kita lagi ada di Singapura. Dia kemarin baru keluar karantina dan kita baru beli kopi kemarin, kopi enak sekali dan saya dibayarin dan semoga ini akan berlanjut terus. So gimana Pastor Nicholas dan Pastor Brian, how is your new normal so far? Mungkin sedikit aja dari Pastor Nicholas dulu. Hey, Josh. Yo. Thank you for having me ya, and Brian juga di sini. Ya, salam kenal buat teman-teman semua yang lagi ikutan di workshop experience kita. Well, new normal, right? Ya, satu line aja sih at first ya, as a starting bahwa we have to accept that dan kita harus adapt with the situations gitu. Ya, so karena memang ini nyata faktanya memang udah ada sekarang ini gitu loh. Tapi ya kita memang harus adaptasi sih mau nggak mau gitu loh. That's my first sentence. Yeah. Mungkin dari Brian sendiri, how is your new normal so far? Kalau new normal ya, mestinya new normal kan sesuatu yang exciting gitu ya, sesuatu yang kita tunggu-tunggu. New Year gitu, semua orang, wah New Year gitu kan. Ya, pasti dapat achievement baru atau apapun. Cuman kan new normal ini agak kayak roller coaster ya kalau sekarang new normalnya. Sedih, semangat, sedih lagi. Cuman yang pasti personally saya orangnya introvert. Jadi personally saya sebenarnya menikmati untuk ada di rumah. Sama. Tapi beda sama gue ya. Di komunal, di community kayaknya sedih ya, nggak bisa ketemu orang, nggak bisa hak, nggak bisa saling nyemangatin gitu. Jadi gue hak lo sekarang. Oke, hak. Oke, aduh. Yes, hak. Oke. Tapi seneng banget denger tadi bisa ngopi di Singapura, udah bisa ngopi. Karena di sini kan lagi naik lagi nih di Indonesia. Di Bandung juga lagi naik lagi kan. Jadi semua tutup. Ya itu negatifnya sih itu ya. Maksudnya as a community kita nggak bisa ngumpul bareng lah gitu. Cuman aku ngelihat dari segi positifnya ya. Ini kalau zaman dulu kita ketemuan di satu tempat, kita nyembah, gereja terjadi. Tapi sekarang di Jakarta pun kita bisa melihat 300 gereja terjadi on one Sunday. Di small group demi small group, di rumah demi rumah, gereja terjadi gitu. Nah cuman nggak dipungkiri, ini nanti pertanyaan akan buat Pastor Nicholas, karena dia adalah worship leader dari Symphony Worship pastor juga di sini, di Bethany, dan sangat memberkati kita dengan lagu-lagunya dan suaranya, dan dia juga pemeran utama dari Ada Apa Dengan Cinta. Jadi kita sangat amat dengan apa yang dia sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dan hari ini mungkin nggak dipungkiri kalau susah ya buat nyembah sendiri, susah ya buat nyanyi sendiri gitu. Nah, piye Pak? Caranya itu gimana Pak? Gimana caranya supaya kita ini bisa duduk? Terus apa sih yang Nicholas Sarasta lakukan? Kemarin ini kan baru dari Bangkok ya, di sana kan ya, baru pulang ke sana. Dan pasti kan gereja juga di sana juga dari rumah juga kan. Nah itu gimana? How do you do it? Dan gimana caranya lu bisa memastikan keluarga lu pun juga bisa, namanya ngalamin Tuhan juga gitu. Oke. Wah, that's a good question sih. Terima kasih. Iya, that's a good question. Ini cukup susah, tapi good questions juga sih. Dan gue mesti jawab nih ya. Iya. Oke. Gue ngomongin faktanya dulu ya. Jadi aku akan ngomongin faktanya dari dari kenyataan yang sekarang. Like I said bahwa COVID ini sedang ada, pandemik ini sedang berlangsung, dan kita memang harus buka mata kita dan kita harus menghadapi kenyataan bahwa this is happening right now, ya. Dan shifting ya, perpindahan dari tempat yang rame di saat kita bisa kumpul rame-rame itu menjadi diisolasi seperti di tempat yang menyendiri, itu memang agak susah. So I'm talking from the view from my side, karena jujur ya, di tengah pandemik ini jiwa aku tuh cukup meronta-ronta gitu ya, karena I'm not that really, bukannya aku nggak suka di rumah gitu kan, because I love to meet people, I love to talk to people gitu. Jadi my joy, bahkan aku kan sempat pernah ikut tes gitu ya. Actually my energy is coming out itu waktu ketemu orang. Jadi waktu kemarin ngopi sama Josh itu setelah karantina 14 hari, itu tuh energi yang hilang tuh tiba-tiba tuh bangkit lagi.
Ya waktu kita nyiapin conference, bercandaan sama Brian dan Josh juga, itu bangkit lagi dan itu nggak bisa dipungkiri gitu loh. Dan memang manusia adalah makhluk sosial. Nah, kita ngomongin fakta deh. Oke, the first one. Gereja itu adalah is a place to worship God together. Jadi with brothers and sisters in Christ, with family, kita bawa istri, bawa anak, ketemu teman-teman. Jadi kita nggak bisa deny ini, ya. Ini orang-orang awam, kebanyakan orang mengerti gereja itu seperti ini. Nah, kalau kita kembali di kitab Kisah Para Rasul ya, pasal yang kedua ayat 46 sampai 47, ya ini teman-teman nanti boleh baca sendiri. Aku akan summarize aja bahwa di situ dikatakan begini, every day continue to meet together. Bayangin ya, setiap hari itu ketemu sama-sama. Ada kata lagi together, sama-sama. Broke bread and eat together, oke? Memecahkan roti dan makan sama-sama, sama-sama lagi. Lalu praising God and sharing joy and kindness. Sharing itu berarti apa? Kan nggak mungkin sharing diri sendiri, tapi sharing juga ada lawannya gitu loh. Ya, sharing joy and kindness sama-sama lagi. Nah, love by one another. Terus mengasihi, nggak mungkin kita cuma mengasihi gua sayang sama gua sendiri, enggak, tapi kita juga mengasihi orang gitu loh. Balik lagi, ada lawannya, lawan bicaranya, ada orang yang kita kasih rame-rame lagi. Nah, terus jumlah bertambah-tambah, ya, jumlah yang diselamatkan itu bertambah setiap harinya. Berarti apa? Karena kita senang kumpul sama-sama di gereja, muji Tuhan sama-sama, the excitement was there. Jadi mau nggak mau ya apa? Yuk datang ke gereja, yuk rame ya, seru ya. Ayo sama-sama, jangan sendirian, enakan rame-rame. Nah itu kata together itu tuh bisa kita temukan di dalam firman Tuhan, dan itu dari orang awam. Kebanyakan orang awam tuh bilang bahwa ini gereja memang tempat kumpul rame-rame gitu ya. Nah, ada timbul pertanyaan dari setiap kita, which is I believe, aduh, kapan ya kita bisa kembali ke gereja lagi? Bener nggak? Pasti kan ada. Aduh, kapan ya kita bisa kumpul lagi di gereja? Kapan ya bisa melayanan bareng? Kapan ya kita bisa makan bareng? Ya kan, like I said, like my soul itu meronta-ronta sekarang di Singapura. Ya kan, kita kemarin tuh unik banget sih. Habis beli kopi, kagak boleh duduk di kafe. Jadi beli kopi, bawa keluar berdua sama Josh. Udah pakai masker, buka masker dulu. Ya kan, di depan ini. Terus kan aku bilang sama Josh, boleh nggak sih kita berdiri di dekat AC, dekat pintu? Nggak boleh. Tiba-tiba satpamnya keluar. Gitu. Akhirnya kita berdua duduk berdiri di panas-panasan dan salah beli kopi. Suasananya kita beli kopinya panas. Oke. Dan obrolan kita juga obrolan cukup panas gitu ya. Jadi ya, tapi but praise the Lord, ya kan? I enjoy the togetherness, sekali lagi ya. Oke, itu kebersamaan ini. Oke. Nah, jadi kalau di gereja kan pasti ada sense of jumping together, singing together gitu kan. Kayak tadi kan kayak Brian missing, pelukan ya, hangatnya pelukan dari teman-teman gitu, kasih sayang. Itu memang kita miss banget gitu, ya kan? Kita nangis bareng dalam hadirat Tuhan, kita ketawa. Itu jadi pertanyaan, kapan ya aku bisa kembali ke gereja lagi gitu loh. Nah, bahkan di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Nanti teman-teman baca ya, dicatat aja. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Pertama kali kita memang datang sebagai stranger loh. Kita nggak kenal satu sama lain ya. Tapi waktu kita join dalam the body of Christ, dalam gereja, kita menjadi satu tubuh Kristus. Jadi kita bukan jadi stranger lagi, tapi kita menjadi sebuah family. Nah, ikatan family, setiap minggu ketemu, di cell group ketemu, di seminar ketemu, dimanapun ketemu, jadi bonding itu kuat banget. Jadi kalau dipisahkan, ini memang benar sekali. Faktanya banyak jiwa yang meronta-ronta. I want to go back to the church. I want to meet Pastor Josh. I want to meet Pastor Brian, gitu kan? I want to have coffee with everyone. Nah, kesimpulannya, church is a family in Christ. Ya, kita berbicara fakta. Nah, sekarang fakta hari-hari ini, oke? Kita mengerucut sekarang. Fakta sekarang, COVID-19 ini ada di sini. Kita juga nggak bisa deny. Yes, kita nggak bisa ke gereja. Kita nggak bisa memuji dan menyembah Tuhan sama-sama rame-rame seperti kita di gereja in real time like before. Oke. Terus apa? That's it? Oh no, there's no more church. Wow, we don't have a church anymore. I don't know what I'm gonna do. Hello, listen up. Apakah that's it? Dan kita bilang no, that's it. The church is gone. No, the world may stop the people to come to the church, as in the church building, but the world will never stop the church. Garis bawah ini. Okay, the world may stop the people to come to the church building, but the world will never stop the church. We
are the church. Kita adalah gereja. Teman-teman perhatikan dalam 1 Korintus 3 ya ayat ke-16. Ini ayatnya bagus banget. Kita adalah bait Allah. You see? Bait Allah itu berbicara tentang apa? Church. Kita, Josh, Brian, ya, Nicholas, semua, Victor, semua yang menyaksikan yang sedang ada di sini. Kita adalah bait Allah. Bait Allah itu I believe is talking about the church itself gitu. Dan Roh Allah tinggal dalam kamu. Itu apa? Ya, Roh Allah tinggal di dalam kita. Berarti Roh Allah itu tinggal di dalam gereja. Gimana? Kita lah gereja Tuhan gitu ya. Nah, we have to understand this. Mari kita belajar untuk berpikir jangan seperti kebanyakan orang, tapi mari kita sama-sama berpikir sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati. Dalam arti apa? Mindset kita harus diubah. Ya, Roma pasal yang ke-12 ayat kedua dikatakan apa sih? Ya, jangan menjadi serupa dengan dunia. Dalam arti apa? Jangan ngikutin pikiran orang awam yang kebanyakan, aduh kita nggak bisa ke gereja, aduh, you have to change your mindset. Listen up, ya, dimanapun kita berada, wherever we are right now, we have to face the fact right now. But ya, it's not stop until there. The church tetap jalan dan kita harus ubah the mindset. Jangan ikut pikiran orang awam, tapi the Bible say transform your mindset. Nah, mindset kita ini harus diubah. Kita harus berdiri di atas situasi, bukan situasi di atas kita. Kita harus berdiri, kita harus menempatkan posisi kita, bukan seperti, aduh udah deh, nggak bisa ke gereja lagi, wah nggak bisa kumpul-kumpul, aduh roh gua turun deh, aduh nggak menyala-nyala lagi. No, we have to berdiri di atas situasi. Kita berdiri, no, even the COVID-19 is here, the fact is here, no. I am the church. Aku adalah bait Allah. Roh Kristus ada di dalam aku. So I'm still standing here. I'm still worshiping God because I know I am standing above the situation of COVID-19. COVID is there, but I know myself have to stand up and to rise up. Terus apa lagi? Kita harus sadar, hello everyone, including myself. Kita harus sadar kita ini adalah bait Allah, bukan gedung gereja. Ini mindsetnya harus diubah nih. You are the church. You are the temple of God. Right, but you're not the building, right? Kita tubuh kita ini, tapi kita bukan gedung. Makanya Tuhan bilang, kamu tuh gereja, kamu tuh bait Allah. Hey, Roh Allah itu ada dalam setiap kita semua. Lalu apa? Dimanapun kita ada, hadirat Tuhan itu ada di sana. Wow. Before I pass it to Josh again, I just want to tell you one story. Karena like I said in the very beginning, jiwa aku tuh meronta-ronta karena aku nggak bilang aku tuh extrovert banget ya. Okay. When I moved to Bangkok last year in the early 2020, setelah aku kembali dari Melbourne, terus aku harus mampir ke Bangkok gitu kan. Usually aku sebulan sekali ke Bangkok gitu, right? And then waktu aku ke Bangkok, itu tuh tiba-tiba lockdown. Pesawat nggak ada, semua nggak ada. Aku nggak bisa pulang. Aku nggak bisa pulang ke Singapura. Singapura is my home gitu kan. Nggak bisa pulang ke Indonesia juga nggak bisa. You know what happened? Bawa baju cuma buat seminggu. Ya, mundur sampai berapa bulan? Janjian sama Josh dari bulan Mei tahun lalu, dari bulan kapan itu? Sampai sekarang nih baru bisa ketemu, ha? Mei awal. Oh, aku Mei awal. 5 ya, saya ingat sekali itu tanggal. Udah. Ya. Nah, jiwa meronta-ronta karena kaget, teman-teman. Karena pikiran aku tuh pikiran awam dalam arti, oh, aduh enak ya di gereja, melayani sama-sama. That's my thoughts, my idea gitu kan. Pertanyaannya sama, like I mentioned to you just now. Kapan bisa kembali ke gereja? Kapan bisa hugging each other dan semuanya itu? Dan you know what? Karena because I'm thinking of it, ya. Terus aku tuh sempet stres, ya. Karena pikiran aku apa? I want to come back to the church. I want to meet my friends. I want to meet all the people that I love. I want to meet you, gitu kan? So berapa bulan aku stres, nggak bisa tidur, teman-teman. Makan lancar sih, cuma nggak bisa tidur, gitu kan? Dan I'm talking to my wife as well. What's going on with me? I say, I think you're stressed gitu. Karena kamu sering ketemu orang dan bersosialisasi. Terus sekarang kayaknya kamu stres. You know what? Singkat cerita ya. Aku pergi ke dokter. Dokter A, dokter B. Kasih obat ini, kasih obat itu. Wah semua aku ini pergi. Di satu rumah sakit itu, I'm searching the doctor. Hampir 3 atau 4 dokter aku ketemuin. Tapi no result at all. Alright? And then, timbullah penyakit namanya GERD. Kalau teman-teman di sini mengidap GERD, I feel you. Okay? GERD. Kayak rasanya kayak mau mati, jantung gitu, beneran terus nggak bisa tidur malam-malam, panic attack, tiba-tiba khawatiran, tiba-tiba, aku hamba Tuhan loh, I'm a pastor, but I can feel that way gitu kan. Nah,
Sampai suatu saat aku bilang sama istriku, I think I need help. So you know what? I went to a psychologist. Boleh nggak? Boleh. Kita bertanggung jawab sama diri kita. Kita perlu Tuhan benar, tapi we need to find help somebody ya. Jadi I went to psychologist juga, dan di sana di terapi dia bilang begini, you are having a light depression, you're stressed, and then they give me pills. Aku nggak malu untuk cerita ini. They give me pills, tapi very little, biar aku bisa tidur dan biar aku bisa tenang. Ya, when I'm back home, then I keep realizing, I read the Bible again, and then I talk to my wife. My wife just mentioned to me, maybe we should, you should calm and you should think the other way around. You have to stand above the situation. Like it's good when you're married, you have your wife you can talk to. Ooh, I love my wife so much. And then, and then, you know what? Setelah itu ya, my mind to start to change, then because I know that I have to transform my mindset ya, berubah pikiran. So starting from that point of time, aku bilang, I talk to myself, I will not go to the doctor, I will not to drink any medicine, but you know what? I will back to the Bible, and the Bible says I have to transform my mindset. And starting from that point, I'm rising up above the COVID-19. COVID is here, I don't care. Okay, aku harus kuat. Dan aku sadar bahwa aku ini gereja. So I'm doing it, right? So right now. And then lastly, practical example. This is what I do. Ya. Pertama kaget-kaget ke gereja belum mandi. Duduk aja, belum mandi, nggak siap apa-apa. Duduk aja denger ya gereja online. Ya udahlah online lah kayak gini aja nih, duduk nonton iya. Tapi belum mandi, kamera nggak nyala dan segala macam gitu. Karena gereja kita ada Zoom gitu kan. And then you know what I did setelah itu? I changed my mindset. Mau ke gereja, mau online atau enggak, I'm gonna prepare myself seperti aku ke gereja physical. I take shower, I put my wax gitu kan, then I put my wax, man. You know what? I just wear something nice gitu. Just duduk aja di situ, kayak I'm going to the church. I'm listening up. Karena apa? Itu when you're ready ya untuk datang situ, then it means like apa? God knows that you're ready as well gitu. And I believe a ready person itu pasti akan mendapatkan sesuatu. Kita nggak dapat sesuatu terkadang apa? Because karena kita nggak pernah menyiapkan diri kita. We are below the situation. Now we are above the situation. COVID is here. I'm the church. I'm gonna sit down. I'm gonna take shower. I'm gonna put myself on the TV. I'm gonna bring my Bible. I'm gonna get ready with that. Bring it on, church. I am the church. We're not gonna stop until here. We are the church, and the church is starting from you. Bless you. So jadi datang. Kita beri tepuk tangan dulu ya bagi Pastor Nicholas ya. I think he just preached his heart out for the past 10 minutes. Satu hal yang there's a lot of gems there. Cuman following up on what you said last yang terakhir ya. Mungkin datang dengan hati yang an expectant heart. Dan jangan, maksudnya you have an appointment with God at, let's say kita di gereja jam 10 ya. Dan I don't know, maybe some churches mungkin ada rerun lah ya, atau mungkin setelah di premier udah gitu nanti ada rerunnya sampai seminggu misalnya, atau kalau di Jakarta atau di banyak tempat gereja-gereja IFGF itu stay for the whole week gitu kan. Terus jadi kita we miss the 10 o'clock, jadi kita kayak ngerasa oh ya udah nanti aja pas gua makan dan segala macam-macam. Hey, you have an appointment with God at 10 o'clock. Kita punya yang namanya appointment itu apa ya? Janjian. Kita ada janjian sama Tuhan jam 10 pagi. Kita ada my wife is pregnant sekarang. Kita akan ngelahirin anak kita yang ketiga dalam exactly 2 minggu dari sekarang. So mohon doanya. Nama kita baru dapat kemarin. So berdoa supaya nama ini juga nggak diubah-ubah sama istri saya atau saya ubah sendiri. Buat saya kalau misalnya tiap kali kita mau pergi ke dokter, let's say appointment, let's say jam 8.15, we're already there at 8 o'clock. Nggak mau telat ke dokter gitu. Nggak, karena kita menghargai dokter itu, dan dokter itu waktunya juga sibuk dan segala macam-macam. Kita datang, kita sampai ke sana dan kita benar-benar ya di situ at 8 o'clock, 8.15 kita keluar, Jessica kita masuk. Sama juga kita kalau ke gereja, walaupun kita di rumah, walaupun kita mungkin di ruang tamu kita di depan TV, tapi saya mau himbau sih semua dari kita sih. This is an exercise yang kita lakukan di rumah. Jangan telat. Kalau udah memang jam 10, be there at 9:45, get ready. Kita siapkan hati kita untuk kita bisa namanya dilayani Tuhan. Kita juga bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga. Dan gitu on top of it juga kalau misalnya kita ada anak-anak, kan anak-anak ngeliatin kita.
Kalau pas kita lagi beribadah, terus kita main handphone, ya mereka nggak menganggap ibadah itu sebagai penting. Yang lebih penting adalah handphone kita dan chat kita. Kalau ibadah itu penting, ya kita benar-benar fokus kepada ibadah itu. Kita benar-benar nyanyi ya nyanyi, tepuk tangan, and we do that every single week gitu. Itu akan membangun yang namanya kebiasaan kita, dan dari hal yang kita lakukan diulangi terus walaupun kagok. Aduh gila, ngapain gue di rumah pakai ada orang, I saw a picture, dia benar-benar pakai kemeja bro, pakai celana panjang, terus udah gitu anak-anaknya juga duduk di depan TV, mereka berdiri ngangkat tangan as if that they're in church gitu. Benar-benar di sana. Jadi anak-anaknya ngeliatin dia, oh ini tuh gereja, dan kita sebagai imam-imam Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan kita adalah royal priest, kita adalah imamat rajani, di mana kita tuh benar-benar memang ya harus menjadi imam gitu. Nah, untuk itu harus ada yang namanya intentional sebagai worshiper. Dan saya percaya semua orang dari sini, ada 246 orang yang ada di sini, kalian semua suka menyembah, makanya kalian ada di tempat ini. Kalian suka yang namanya bernyanyi bagi Tuhan. Atau mungkin dari kalian ini ada yang pelayanan bahkan. Kangen nyanyi di gereja. Nyanyi bareng. Kangen nggak? Oke, Nicholas, kamu yang symphony worship. Kangen nggak nyanyi pas lagi kita di depan orang? Kangen banget, man, banget. Kangen. Kemarin Bang Catur kemarin kirim saya waktu 2 tahun yang lalu kita ada, 3 tahun yang lalu kita conference nyanyi. Kangen sekali. Paling kangen nyanyi sama Pastor Dev Rustanto di sini. One people that I really respect in worship. Dan buat saya benar-benar yang ya kangen sih. Tapi yang Tuhan cari adalah apa yang terjadi di belakang pintu sih. Wow. And that is a real worship. Nah, gimana mungkin before moving on to Brian, gimana caranya untuk kita selalu aware of God's presence every single Sunday, bahkan every day versi Pastor Nicholas Saresta according to the Word of God. Wow, this is like we are talking about gimana cara kita bangun worship di rumah gitu ya bro ya. I'm gonna put it into this way ya. Be aware, be aware lah God's presence itu ada gitu. Well, before that, I'm just gonna put a highlight ya. If you're interested, you'll make time for it. So if you're interested, then you will do it. Ya, pertanyaannya kita adalah kita ini anak-anak Tuhan, apakah kita ini interested untuk datang ke hadirat Tuhan gitu? Karena orang yang interested, they will make time for it. So they will prepare themselves and they will get ready. Tadi seperti Josh bilang bagus banget kalau kita ada appointment, gitu kan? Mau nggak mau ya, you don't want to be late gitu loh. Karena kita kan ketemu sama ya dokter atau bahkan if you go to anak-anak muda yang BTS concert ya, sampai rela begadang-begadang men, ya kan? Di pinggir jalan gitu, just want to go to BTS concert dan beli McDonald BTS, I don't even know what's the taste like, tapi kan rela beli itu gitu loh. Just buat ngantri, just want to get because you're interested on it. Tapi the key is right now, apakah kita ini interested nggak sih sama the presence of God itself? Ya, seringkali karena kita ini selalu mendapat seperti we thinking about hadirat Tuhan karena memang itu corporate di gereja, jadi kesannya gampang banget. Tapi when we go back, pulang kembali ke rumah kita, nah pertanyaannya apakah hadirat Tuhan itu masih ada dalam diri kita gitu loh? Ya, when the music fades, I just realize aku baru ngerti banget lagu Heart of Worship ya. When the music fades, all is stripped away. And I simply come gitu ya. Jadi benar-benar di semua alat musik ditaruh, semua atribut dilepasin, just you come. Can you just still worshiping the Lord? Itu pertanyaannya buat kita semua hari-hari ini. Kita seringkali nebeng hadirat Tuhan di gereja karena of course ada orang-orang yang spesial, ada Joshua, ada Ashley, Brian's wife. Kita semua yang di panggung mempersiapkan segala sesuatu. You just come to the church and that's it, lift up your hand and sing. But now situasi itu berubah. Kita ditarik dengan paksa dan kita ditarik ke rumah. When the music fade, nih loh, lu nggak ada alat musik, lu nggak ada semua, it's just you. Can you pray for me? Can you worship me? Can you just say hello to me? Ya, kalau di gereja kan sama WL, shalom, angkat tangan sama-sama, gitu kan, mari berdoa sama-sama, dikasih aba-aba. Tapi when you're alone, wow. Joshua 24 ayat 5 ya, dikatakan demikian. As for me and my house, we will serve the Lord. Dikatakan apa? As for me, berarti apa sih? Me bertolaknya personal. Ya.
Lalu my house is talking about itu juga family gitu. Dan I believe ini juga menjadi bagian tugas kita itu sebagai hamba-hamba Tuhan untuk membawa hadirat Tuhan itu datang di rumah, nggak cuma di gereja. Ya, you're talking about house di dalam ayat firman Tuhan tadi, family, wife, husband, you have kids, mom and dad, whoever yang tinggal di dalam rumah gitu. And this is not a church building. So I believe that the church starts from home. Gereja itu mulai dari rumah. Dan hadirat Tuhan itu juga mulai dari rumah. So the church has to be started from home. Ya, ada yang bilang begini, aduh nggak bisa, nggak punya alat musik, aku nggak bisa nyanyi, right? Ada yang bilang begitu. Ada yang aku nggak, pokoknya semuanya sebab nggak bisa dan nggak bisa dan nggak bisa gitu loh. Dengan kita bilang nggak bisa, I'm sorry, berarti kita membatasi Tuhan. Berarti kalau dengan kata kita bilang kita nggak ada alat musik, kita nggak bisa, kita nggak pinter nyanyi, kita nggak bisa semua. Berarti dengan kata lain kita membatasi Tuhan dan kita berpikir bahwa yes, it's only at the church I can do that. At home, no. Itu balik lagi ke mindset yang salah lagi. Kita dikasih Tuhan adalah pita suara, walaupun kita nggak bisa main musik, tapi you still can say hi to God, you still can speak to God, you know, can have a conversation with God. That's even it's called worship. Gitu. Listen up, anak-anak Tuhan. 1 Petrus 2:9, ya, garis bawah ini. Kita semua adalah bangsa yang terpilih. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah imam-imamnya Tuhan. Kita adalah orang-orang kudus. Dan kita adalah kepunyaan Allah. Tujuan, biar apa sih Tuhan bilang demikian? Biar kita ini bisa menceritakan perbuatan besar datangnya dari Tuhan. Biar kita ini bisa menceritakan, bisa membangun atmosfer surgawi itu di rumah. Ya kan? Karena apa? Dari rumah, dari satu kamar, ya itu bisa sampai ke bangsa, ke tempat-tempat lain. Paulus yang di penjara pun, ya, dia dari satu tempat dari kamar penjara, tapi you know what happened? Satu tempat itu tuh bisa, you know, feel the presence, bisa merasakan sentuhan zaman just from one place. And I believe it's starting from your home, it's starting from you and your family, and I believe it could go, you know, from outside your door to your neighbors dan kamar-kamar lain dan rumah-rumah lain dan semuanya. This is called revival starts from home. Nah, kembali lagi ya ke Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 46-47 ya. Church ya, kumpulan orang-orang itu bukan di start dari building loh. Perhatiin ya. Ingat di situ nggak bilang tapi dari mana? Dari rumah-rumah, ya kan? Church has started from home, a small gathering. Yaitu siapa? Kita, you, your wife, your kids, ya, your mom, your dad, semua di dalam rumah itu. Ada yang sering bilang begini, we have to bring the stage to home. Buat aku kebalik. We have to bring the home to the stage. Karena apa yang dimulai dari tempat yang tersembunyi di rumah itu akan lebih powerful kalau kita baru kita bisa bawa ke gereja gitu. Kalau di gereja like I said gampang banget man. You have a music instrument, you have all the things yang sudah ada di sana. Sudah lengkap. Tapi when you're back home, masa jadi kayak cecak-kejepit gitu, ya udah nggak bisa apa-apa, I'm done. No. But justru kalau jiwa kita, kalau hati kita sudah bangkit di rumah, man, wow, I'm gonna worship God. No music, I don't mind. I got my voice. Suara gue cempreng. Listen up. If I sing, heaven's applause. If I sing, heaven is rejoicing. If I sing, God's gonna sing with me. If I dance at home, God's gonna dance with me. You know what? A beautiful family is like sunshine in the house. So let's make it start from you and your family. Remember this. Yeah. Do not just focus to make your church looks good, but start to make your house atmosphere with His presence. Your house, your room, your bathroom, toilet, dimanapun itu ada. It's your church, and it is starting from you. Praktikalnya apa sih? Ya, ajakin aja. Ya, I know it's hard untuk ngajakin yang punya anak-anak kecil kan. You know, kita gereja susah banget nonton TV rame-rame. It's like awkward. Yeah, oh man, it's really no. I have to leave out my hand. Starting, of course, is gonna be awkward. Yeah, but namanya habit ya. If you keep doing that ya, at least you try that every single week. Itu akan kebentuk sendiri. Especially, and you know, you can teach the whole family. You can tell them, listen up, Jesus is here. Yeah, Jesus is in your heart, and Jesus is at home. Yeah, what I did at home, right? Sometimes I ask my wife, I took my guitar, yuk nyanyi yuk. I call my mom, yuk kita doa yuk, gitu kan. And then I ask my mom to pray. Of course nggak aku selalu gitu loh ya. I ask my mom to pray. I ask my wife to pray. Give chance to people. And you know you can make it exciting. Setelah itu kita ngomongin tentang apapun lah dari Alkitab. Wah Tuhan mau ini ya, Tuhan berbicara ini ya, Tuhan mau kita begini ya. Let it make exciting. Dan lastly, you know what? It start from you.
Start from you, then after that your home, and then to outside your home, and akan menyebar ke semuanya. Karena kita yang dipilih Tuhan, tugas kita adalah untuk menyebarkan, memberitakan perbuatan besar dari Dia, dan itu dimulai dari Amen. kita memiliki hadirat Tuhan dalam hati kita. Yes. Dan banyak banget sekarang, maksudnya di setiap gereja kita pun juga pasti menyiapkan ibadah demi ibadah secara untuk membantu, ya, Oh yes. untuk membantu secara online, baik maupun itu lewat Zoom atau lewat Instagram atau banyak hal lah yang kita bisa lakukan dari gereja ke gereja. Banyak kali method dan teknologi yang dipakai gereja-gereja. Dan di sini ada Brian nih, dia adalah the head of creative of ECC. Dan wah, kalau kalian lihat gereja ECC ini namanya aja juga ada anak kreatifnya ya. Jadi kalau mbah kreatifnya ya inilah Bapak Brian Harsanto. Dan kita ngelihat tiap minggunya itu gereja demi gereja itu udah kayak jadi production house gitu ya. Udah harus menyiapkan nggak cuma hanya satu, tapi bahkan mungkin sampai 4 production. Ada anak-anak yang mungkin dibagi 2, ada the bridge, ada untuk anak-anak muda, ada juga kebaktian umum, belum lagi acara-acara di Instagram live lah, belum lagi di Clubhouse lah kadang-kadang. Oh, itu acara unik kalau di Clubhouse. Ada acara-acara yang lain yang kalian harus persiapkan. Nah, gimana gimana caranya untuk kamu sebagai Brian, sebagai ketua kreatif untuk terus bisa memproduksikan dan membantu orang untuk bisa connect sama Tuhan dari rumah mereka masing-masing gitu. How do you do it? Dan selalu fresh gitu. Ya, pertanyaannya semua orang pasti lagi struggle kali ya. Dan khususnya tim production nih, tim kreatif pasti lagi struggle. Kita lagi kerja keras terus. Setiap minggu bahkan kan harus ada online service yang menarik, yang bagus. Cuman yang ini yang saya coba terapin ke anak-anak di tim kreatif, yang harus kita ingat banget, yang paling pusing itu sebenarnya bukan kita, tapi pastoral team, bener nggak? Karena mereka yang sebenarnya harus bangun hubungan ke jemaat, bener nggak? Kalau kita sih ya production gitu, kayak kita di tim kreatif yang mikirin produk apa lagi yang kita bisa share ke jemaat. Cuman kan yang paling pusing ya pastoral pastinya. Jadi yang harus diingat, kita ini harus, si production team ini, si kreatif team ini harus jadi support team yang bener-bener tetap harus bener-bener gercep gitu, yang gerak cepat banget kalau pastoral needs-nya lagi apa gitu. Karena mereka yang tahu, maksudnya jemaat mereka yang take care gitu, home cell mereka yang take care gitu kan. Kita harus dapat feedback dari mereka gitu. Ya benar, maksudnya sangat appreciate buat tim production, tim kreatif di semua gereja kayaknya di dunia. Karena lagi kerja kerasnya. Kita tangan dulu kali ya buat teman-teman ya, betul. production. Boleh ini juga ya, IFGF nih bisa ada conference keren gini kan, pasti banting tulang itu semua tim productionnya. Jadi banting. tulang kamu banting apa lagi udah pokoknya. Banting mouse nanti nggak bisa kerja. Jadi emang the struggle sebenarnya poinnya di pastoral. Jadi kita harus tahu, kita nggak boleh jadi tim yang malah dragging gitu, yang aduh nih tim pastoral minta apa lagi sih, aduh nih tim pastoral idenya kok nggak kreatif gitu. Jangan, itu sangat-sangat nggak boleh. Karena kita ini alatnya Tuhan untuk membantu mereka untuk mengenalkan Yesus kan ya, spread the hope gitu di saat-saat gini gitu. Jadi ya wah, itu emang tantangannya kita gitu, untuk create mindset yang kita tuh nggak boleh pusing sendiri gitu dengan kesibukan kita. Nah yang lagi your main point was harus dapetin hati dari gembala. Yes. Harus, itu udah harus banget. Jadi gitu. mesti spend waktu dengan gembala. Sangat. Nanti aku ceritain lah ya kita gimana ininya. Nah, terus yang
yang lagi kita ajarin juga buat tim production ini gue ngobrolnya buat tim production ya, dari sisi tim kreatif kan ya Josh ya. Ini ada satu ayat yang bagus banget. Saya coba share ya. Nah Yo. ini di 1 Petrus 5 8-10. Ini The Passion Translation-nya bagus banget. Di situ dibilang, be well balanced and always alert, because your enemy, the devil, roams around incessantly, like a roaring lion looking for its prey to devour. Take a decisive stand against him and resist his every attack with strong, vigorous faith. For you know that your believing brothers and sisters around the world are experiencing the same kind of trouble you endure. And then, after your brief suffering, the God of all loving grace, who has called you to share in his eternal glory in Christ, will personally and powerfully restore you and make you stronger than ever. Yes, he will set you firmly in place and build you up. Ini yang lagi kita ajarin banget buat tim production kita. Jadi tim kreatif, tim production tuh harus aware gitu. Dari ayat itu kita kan tahu nih, tim kreatif harus aware sama keadaan dunia. Kalau IFGF kan global ya, jadi banyak banget kan gerejanya ya Josh. Jadi itu harus lebih aware nih daripada ICC. ICC kan cuman ada di 3 kota lah sekarang. Di Bandung, di Jakarta, di Sydney. IFGF pasti tantangannya lebih berat. Lebih inilah ya, lebih challenging. Nah, kan kita tahu lah keadaan itu udah ada di plannya Tuhan ya. Masa lalu, sekarang, masa depan itu Tuhan semua udah tahu. Tapi yang perlu kita ingat, harus aware sama siapa nih keadaan yang kayak gini dimanfaatin gitu. Sama anak Tuhan, sama tim production, atau sama iblis gitu yang akan take advantage. Fear atau hope yang akan menang. Kan tugasnya gereja kan spread hope gitu ya. Sumber hope-nya ya Tuhan Yesus gitu kan ya. Terus aware sama vision yang gembala yang tadi Josh bilang. Maksudnya gembala ada di gereja kita itu udah jadi otoritasnya Tuhan untuk naruh mereka, benar nggak? Nah karena mereka lah yang ditunjuk untuk jadi pemimpin kita nih di gereja, di hidup kita juga kan, as a leader in our life juga di home cell. Nah kita dapat pewahyuan baru, vision diturunkan, wisdom diturunkan, hope di-spread, Tuhan Yesus diperkenalkan kan lewat mereka ya. Yang perlu kita tim production, tim kreatif lakuin ya inisiatif. Kadang kita kurang inisiatif untuk mereka. Ambil waktu rutin, kita ada sebulan sekali pertemuan rutin sama pastoral team, kreatif timnya. Just kita mau denger. Kita nggak kasih ide, kita nggak bikin ini, kita ada produk baru, kita ada ide baru, kita punya ide kreatif baru gitu. Kita tawarin ke mereka, enggak. Tapi kita just duduk, diam, dengar gimana dari kids gimana, dari bridge, dari youth gimana, dari professional family, adultnya kita gimana, dari senior gimana. Kita cari tahu apa yang sedang terjadi di sisi pastoral. Nah dari situ kita bisa create what is needed by the church gitu. Bukan lagi kita mencoba dengan visual yang bagus ya, itu maksudnya standar quality mah tiap gereja nggak bisa disamain gitu ya. Ada talenta, ada potensi yang beda-beda dari tiap gereja. Nah itu yang kita nggak bisa samain. Tapi what needed by the church itu bisa kita jawab gitu. Jadi jangan berlomba, capek juga ya, maksudnya berlomba untuk jadi paling keren gitu. Wah visualnya paling bagus, pakai kamera paling bagus, ide-idenya bagus, live Instagram dan lain-lain. Cuman nggak menjawab kebutuhan gereja, ngapain gitu? Nggak ada gunanya kalau buat kita pribadi, sia-sialah gitu, ngapain gitu. Kalau kita bisa jawab kebutuhan gereja, itu the best thing lah gitu. Nah kalau di sisi
Contoh aja ya, biar ini kita nggak cuman bikin online service di minggu, cuman kita ada doa pagi di awal minggu gitu ya, buat menyemangati semua gitu menghadapi minggu yang berat atau minggu yang kurang oke. Terus di akhir minggu di Sabtu ada doa pagi juga dengan gembala kita. Lewat Instagram juga kita sapa mereka, buat ada praise report di situ. Apa yang sudah terjadi, apa yang kita bisa syukuri gitu. Terus yang menurut kita oke, waktu itu kita bikin namanya local market. Ada app, kita bikin app local market. Kenapa kita bikin? Karena waktu itu di lockdown kan ya. Itu awal-awal dulu tuh, tahun 2020 Maret. Ya, gue ingat Kita tuh. kita pikir ini gimana ya di lockdown, semua orang nggak bisa keluar. Puji Tuhannya di Indonesia ada Gojek ya. Di sana kan mahal ya kirim-kirim. Puji Tuhannya di Indonesia ada Gojek, menyebut merek nih, Jos. Jadi kita bisa create local market itu untuk saling support. Jadi jemaat yang punya usaha makanan atau obat atau toko kelontong gitu ya, bisa saling support tuh gitu. Jadi nggak cuman visual doang yang kita bikin. Gitu kira-kira. Terus ya kalau dilihat dari ayat tadi, implementasinya gimana nih? Dari tim kreatif gimana implementasinya? Yang pertama, kita selalu coba ajar mereka untuk know what season we are now gitu. Jadi jangan patah semangat, jangan jenuh, jangan capek gitu kan ya. Karena di Pengkhotbah 3 ayat 1 ada tuh kan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, harus sadar banget, mungkin di waktu ini itu saatnya kita menabur gitu. Ada kronosnya, ada bagian kita menabur gitu. Nah, kalau di pastoral team yang pasti menabur hope, mengenalkan Yesus setiap harinya gitu ke jemaat gitu ya. Nah, kalau di kita tabur hope-nya di mana? Di tim production-nya lah. Di kita sendirinya lah gitu, di tim kita tabur hope-nya, kita tabur value lagi, bangun support system yang bagus lagi gitu, buat mereka supaya tetap semangat gitu buat melayani. Terus ya kalau di tim kreatif kan dulu waktu onsite segala kan pasti melibatkan banyak volunteers ya, gitu sama lah ya, volunteers itu udah jadi angin segarnya buat tim kreatif lah gitu, karena di lapangan kalau nggak ada mereka meledak lah kita. Nah ya di saat gini ya volunteers kita udah coba waktu itu, kita bikin tim directors gitu, tim sutradara. Jadi kita ambil orang-orang yang bertalenta di situ, kita ajak, kita bikin untuk ngegarap si praise and worship nih, supaya jadi menarik, supaya jadi keren, supaya online service nggak bosen gitu. Taunya lockdown lagi gitu kan. Jadi ya gimana, ya nggak usah patah semangat, udah kita tabur aja, kita siapin tanahnya, kita siapin ide-ide baru, kita siapin project-project baru, just ideas gitu kita tulisin, supaya waktu ini selesai, lockdown selesai, waktu mereka balik ada gitu tanah yang untuk digarap sama merekanya gitu. Jadi kita harus tahu waktu kita saat ini mungkin waktunya untuk kita menabur gitu, untuk menabur gitu. Nanti menuainya itu udah kairosnya Tuhan, itu udah jadi otoritasnya Tuhan, kapan waktu yang tepat kita as a church ya menuai lagi jiwa-jiwa gitu. Nice. Terus next yang kedua ya be strong and faithful gitu. Karena di Galatian 6 ayat 9 kita tahu, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap gitu kan, if we do not give up. Jadi semangatin sebisa mungkin, kasih makanan yang enak, jajanin tim production kopi yang bikin mereka melek gitu ya. Pokoknya kita as a leadernya mereka gitu ya, kita harus jadi support sistemnya yang bagus buat mereka, mentally, spiritually, physically
Kita harus ini. Kalau ada yang sakit, hajar vitamin, kasih vitamin, kirimin makanan yang enak. Jadi ya udah harus strong and faithful nih tim production. Ya, Terus yang terakhir mungkin mungkin ini semua udah tahu ya, di pastoral juga pasti udah dilakuin. Focus back on people. Kita Ya. fokus lagi ke tim kita, ke orang-orangnya gitu. Bukan lagi ke eventnya, bukan lagi ke produknya yang nggak bagus, bukan lagi ke evaluasi yang terus-terusan gitu. Tapi fokus ke mereka sendiri pribadi gitu. Ada ayatnya juga kan ya, maksudnya Matius 4:19 kan gini, maksudnya yang mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia gitu. Kita tahu itu ayat udah sering dipakai, tapi itu bagus banget sebenarnya untuk di saat ini kita bisa fokus lagi ke mereka. Jadiin mereka orang-orang yang kuat value-nya, godly value-nya kuat, terus karakternya kuat, karakternya jadi kayak Tuhan lah ya, jadi kayak Kristus Right. gitu. Nah kalau masih normal kan kita mungkin sibuk ya sama event, sama meeting kreatif, meeting ya. untuk nyiapin event yang bagus. Cuman lagi gini coba kita switch si priority kita. Bukan lagi buat event yang paling keren, paling bagus gitu, yang bisa dilihat seluruh dunia, tapi quality dari tim production kita akan gimana gitu. Waktu mereka dapat challenge lagi akan gimana. Kan kita nggak tahu ya. Maksudnya corona ini dunia sih kan si efeknya ya. Cuman yang nggak tahu di depan sana akan ada challenge lagi, ya kita nggak tahu. Tapi yang kita bisa kita tabur faith and strongness tim kita lah gitu untuk menghadapi sesuatu yang mungkin lebih berat, kita nggak ada yang tahu. Kira-kira gitu Josh. Mau nanya jujur nggak? Ini sebagai tim creative production, gue juga nggak merasakan. Maksudnya it's something yang si orang itu selalu bisa melihat tinta di antara susu. Nah, kamu maksud gue? Ya. Jadi kalau misalnya, dan kita nggak perfect, kita semuanya masih belajar, dan pasti kalau di teks, Bri ini kenapa gini. Gimana cara lu menghadapinnya dengan dengan hati yang terbuka, sayang, penuh dengan belas kasihan. Ya. Itu pasti terjadi lah ya. Maksudnya itu memang tugasnya leaders kita untuk keep kita di edge gitu ya, supaya kita benar-benar maksimal. Cuman waktu itu pastor saya, gembala kita Kanala, bagus banget. Remembers the rewards, the little rewards, the small rewards. Jadi kadang kita kan fokusnya ke produk biasanya ya. Cuman pas Kanala ngomong gitu, kita jadi switch nih. Kita coba cari tahu rewards-nya kita yang small tuh apa misalnya. Nah waktu itu jadi kita coba nanya ke pastoral. Ada berapa orang baru yang bisa di reach? Ada yang bisa dibantu sama gereja berapa orang? Yang dibaptis bulan ini berapa orang? Terus ada testimoni apa? Kan kita pasti dapat feedback juga. Nah kita baca itu. Nah waktu kita baca itu rewards-nya yang akan menghilangkan lah itu kritik, terus evaluasi. Kayaknya kita tidak dihargai gitu ya. Tapi ya kita percaya rewards yang kecil-kecil itu yang mungkin kita miss gitu. Kan kadang kita jadinya salah kan. Maksudnya aduh ini videonya bagus nggak ya? Oh ini ada lag di sini. Oh ini ada salah nulis di sini. Kadang fokus kita ke situ terus kan ya, as a team creative production. Cuman kalau kita bisa mundur terus lihat yang biggernya, sebagai gereja achievement kita apa sih? Yang memenangkan orang gitu kan. That's the main achievement buat kita gitu. Waktu kita lihat itu ya udah, ya dimarahin oke lah gitu. Ya dievaluasi ya sudah seharusnya lah gitu ya. Gitu Jas kira-kira.
Kemarin di IFJF Jakarta baru posting ini, dan ini yang bikin, yang exactly yang lo bilang lah ya, bikin semangat. Ada summary gitu di Instagramnya, dia bilang dari 2021 ada 184 iCare group yang lahir. Wow. Di tengah-tengah COVID. Ada 210 jemaat baru yang bergabung covenant. Ada juga 69 water baptism yang terjadi. Wow. Gua tiap kali water baptism itu, itu hal yang bikin kita semua semangat sih. Iya, betul. Itu yang, ya that's why we are here gitu kan. Yes. Benar, orang-orang bisa mengalami Tuhan gitu. Dan tahun lalu kita bisa, selama COVID ini bisa hampir 70 orang yang kita baptis gitu di gereja IFJF Jakarta. Ada 92 anak-anak bisa didedikasikan buat Tuhan. I would say ya, this is a win. Setuju banget dengan apa yang Pastor Brian katakan. Kalau kita fokus kepada hal-hal yang kecil, kita fokus kepada hal-hal yang ini, ya udahlah, firman Tuhan katakan kita pikirkanlah perkara-perkara yang di surga. Yeah. Yang di sana itu yang ternilai adalah jiwa-jiwa. Kalau satu jiwa diselamatkan, satu surga bisa bersorak-sorai gitu. Dan kita pun melakukan sesuatu yang luar biasa di sini, walaupun capek. Pengen, kalau misalnya kita ngelihat Sunday service seperti biasa kayak dulu, ya capek, cuman lebih nggak capek kayaknya ya. Cuman ini kayaknya dari pre-production, dari ini, orang kan ya gampang bosen, jadi kita harus mikir hal-hal yang baru. Nggak bisa dari Maret tahun lalu sampai sekarang backgroundnya semua sama, harus waduh, a lot of ideas gitu, Instagram ideas lah, segala macam-macam gitu untuk orang bisa ini. Cuman ya, despite all of that, I think kita mesti kembali sih kepada panggilan yang mulia, yaitu kita harus mengabarkan Injil dan kita harus membaptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yes. Dan itu yang bikin kita kuat sih selama ini. Dan bikin Nicholas kuat apa selama ini? Mungkin abis ini kita akan masuk ke dalam pertanyaan setelah after Nicholas berbicara. Yang bikin gue kuat adalah ya orang-orang di sekitar gitu loh. Ya, sometimes gue receive even text message ya, cuma nanyain kayak, Pastor apa kabar hari ini? Hope you're well ya. Ini itu wah, it's mean the world to me, man. You know. So like Brian was sharing, it was really good gitu loh. I mean, we are talking about relationship with people gitu ya. Dan itu yang buat gue kuat karena gue ngerasa gue diperhatiin, karena gue ngerasa gue nggak cuma dicari ketika dibutuhkan, tapi karena kita dicari karena memang there's a bonding even beyond ministry gitu loh. Tapi as a family in Christ gitu. That's make me stand stronger sih sampai hari ini. Ya. Yeah. Iya. Benar sih. Maksudnya tim kreatif juga kan isinya orang semua ya, bukan robot. Ya. Jadi memang kita juga butuh community-nya, kita butuh komunalnya gitu, waktu berkomunalnya. Jadi kalau ada waktu ini mau share ada satu video. Ini anak rohaniku. Ini anak udah dari tahun 98 ada di gereja. Terus bareng kita di tim production jadi wingman-nya gua udah 16 tahun. Jadi this man ini bener-bener jadi temennya gua lah. Waktu gua sulit, waktu gua berat ngerjain segala sesuatu, dia terus ada. Boleh sebentar ya? 3 menit. Halo, nama saya Gilang. Saya dari Departemen Kreatif di ICC. Umur saya 34 tahun. Di ICC sebenarnya udah dari tahun 98, waktu itu kelas 6 SD. Kalau di ICC melayani mungkin 1-2 tahun setelah datang ke ICC ya, mungkin sekitar tahun 99 atau tahun 2000. Ya saat itu pelayanan di Usher, terus mulai belajar musik juga, jadi ikut tim musik, sampai akhirnya ketemu Kabrian di tahun 2005. Itu mulai masuk di tim desain. Suka duka pelayanan itu sebenarnya kayak koin kali ya, selalu nempel gitu, suka sama dukanya. Kalau sukanya itu pasti
buat saya pribadi sih men-stretch kapasitas saya. Jadi kalau dilihat ke belakang, mungkin saya nggak akan nyangka, oh saya bisa juga ya melakukan hal-hal itu gitu. Juga sukanya adalah bisa ketemu orang-orang baru. Mungkin kalau saya nggak pelayanan, saya bakal bergaul sama orang-orang yang ya itu aja lah. Cuman karena ikut pelayanan, saya jadi bisa mengenal berbagai macam orang gitu. Orang yang suka bikin kopi, orang yang di usher, orang di tim musik juga. Dukanya juga menyertai juga. Karena di stres itu nggak enak, pastinya itu jadi dukanya juga. Karena saya di stres dan posisinya dipercaya, ya saya harus melakukan itu gitu. Tapi ya di balik duka itu kalau saya lihat, saya berkembang jadi orang yang mungkin saya nggak akan nyangka saya hari ini gitu. Oke, kalau value yang dirasain sampai hari ini adalah penerimaan dan kekeluargaan. Karena di sisi saya rasa kuat banget penerimaannya, orang berbagai macam background, berbagai macam masalah, berbagai macam ya masa lalu yang kurang baik, tapi selalu diterima. Banyak hal dari leaders yang mikirin kita juga, terutama saya, bukan hanya masalah pekerjaan ataupun value-value hidup, tapi keseluruhan lah kehidupan. Makanya di sisi ini, karena kekeluargaannya kita kuat, apapun yang kita lakukan, itu kita melakukan untuk keluarga kita sendiri. Bukan karena disuruh atau tugas, cuman karena ya rumah kita butuh. Ya karena rumah kita butuh, ya kita kasih. Balik lagi kalau dari value, lebih ke lifetimer kali ya. Kalau full timer mungkin dihitung 40 jam kerja, tapi lifetimer itu lebih, ya balik lagi kita adalah keluarga gitu. Jam berapapun, berapa lama pun waktunya yang harus dihabiskan, iya saya siap gitu. Mungkin kalau bisa disummary buat saya secara pribadi yang saya dapat, rumah ya. Kalau rumah itu nggak usah disuruh, ya lakuin. Kalau memang ada yang sesuatu yang kotor, ya kita bersihin. Kalau ada yang rusak, ya kita benerin. Kalau kita komplain terus, ya nggak bener-bener juga gitu. Kita harus melakukan sesuatu. Dan kita sebagai tim dari kreatif dan production ini, sebagai tim dari Praise and Worship pun juga kita membangun rumah ini sama-sama supaya dari rumah satu tempat untuk production ini kita bisa membawa supaya orang-orang di rumah ke rumah ini bisa mengalami kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan. So mungkin kita akan selesaikan waktu sisa kita ini untuk menjawab beberapa pertanyaan. So saya kembalikan kepada host. Boleh beri tepuk tangan kepada Pastor Brian dan Pastor Nicholas yang sudah memberikan hatinya ya. Duh tadi nahan nangis tuh pasti Gilang itu. Pas ya. Oke, my emotion is all over the place sekarang. Melancholy side Joshua Artono sedang bangkit. So thank you, saya kembalikan kepada host ya untuk Catur. Go ahead Catur. Yo, waktunya kita untuk Q&A. Ada beberapa pertanyaannya udah banyak. Kita coba merangkum satu-satu, dijadiin satu. Victor bagian merangkum, saya bagian bacain. Nah, pertanyaan pertama ini untuk Pastor Brian. Ini bagaimana caranya membangun tim volunteer di masa PPKM ini? Itu satu, ya. Dilanjutkan dengan terus cara regenerasi volunteer gimana? Mantap sekarang nih. Mantap nih. Monggo, Pak. Monggo, Pastor Brian, monggo. Oh, Wow. Ini langsung ditanya pertanyaan pertama ke saya ya. Ini paling bagus sebenarnya dijawab sama Pastor Josh kayak. Lu ada tulisannya Pastor Brian, kamu jangan lari dari tugas. membangun tim kreatif ya. Tadi itu yang pertama tuh membangun tim kreatif. Membangun tim volunteer ya, kreatif di masa PPKM ini gimana? Terus cara regenerasi
Nah, Gimana? oke. Oh, Membangun tim tadi kita udah ini bahas poinnya ya. Nah, caranya berarti ya. Kalau kita eh, yang pasti kita harus tentuin dulu. Maksudnya Zoom itu nggak bosen gitu. Jangan sampai bilang online itu bosen. Karena mau gimana tetap connectionnya kan yang penting gitu. Bukan caranya gitu, bukan metodenya mau ketemu langsung atau mau lewat online. Yang penting pertanyaannya sama ngobrolnya itu deep apa enggak gitu. Jadi jangan cuman Zoom untuk bahas nanti minggu depan kita ada acara apa ya? Terus jadwalnya gimana? Volunteernya udah siap apa belum? Konsepnya gimana? Kalau selalu melulu bahas itu, ya pasti mereka juga akan fed up juga gitu. Tapi di luar meeting koordinasi, kita punya meeting-meeting sendiri lah. Lewat WhatsApp kah? Telepon kah? Itu lebih touch personal. Jangan sampai touch yang kerjaan terus. Gitu. Jadi yang tadi kita bilang kan maksudnya kita harus bangun karakternya mereka, hidupnya mereka. Terus bangun juga spiritualinya mereka gitu kan. Ya kita harus fokus ke situnya. Anggap mereka bukan tim pekerja, tapi anggap mereka sebagai anak kalau kita gitu. Sebagai anak di tim production, itu kita harus gimana ke mereka. Nah itu salah satunya caranya juga untuk membangun regenerasi. Seperti yang tadi saya udah bilang ya, Gilang itu udah 16 tahun di bawah tim production, di bawah kita. Tapi dia di gereja udah dari tahun 1998, berapa tahun tuh? Berarti dua Lu anak kreatif suruh mikir angka gitu. suruh angka. Dari 6 SD Coba nih, dari gereja. Dari 6 SD 12 tahun, terus tambah 16 tahun berapa lama? iya, pokoknya udah lama banget. Nah itu yang nggak bisa dihilangin sih. Proses waktu hidup bersamanya itu untuk ngebangun next Wow. generation itu nggak bisa dihilangin. Maksudnya nggak bisa instan hubungan itu dibangun. Hubungan dibangun lama, dengan sendirinya kita tahu dia hidupnya gimana, kita bisa saling bangun. Yang akhirnya dia nanti udah siap gantiin kita, itu udah tinggal jalan lah gitu. Jadi harus ada personal touch. Walaupun kita gampang banget lose personal touch, apalagi orang-orang kayak yang introvert ya. Gue ada sedikit introvertnya gitu. Jadi kayak for me it's easily for me to ya oke kalau nggak berhubungan dengan orang gitu. Tapi karena Tuhan kasih hati yang compassionate heart, jadinya memang hati sayang sama orang gitu. So personal touch is very important. Dan yang mungkin yang kedua, ini menjawab pertanyaan yang terakhir juga gitu. What do we do if we stuck creatively? Kayak buntu gitu ide kreatifnya. Percaya bahwa kita ini adalah makhluk kreatif. Kenapa? Kenapa? Karena yang ciptain kita tuh adalah Tuhan yang kreatif. Bayangin, dari bumi yang nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba hari demi hari dilakukan sampai ada yang namanya tanah, ada yang namanya udara, ada yang namanya ikan-ikan. Dan semuanya itu disiapkan. Sebelum kalian bayangin, tanah dulu baru binatang. Disiapin dulu tuh. Semuanya ini dijadiin dulu sebelum kita ada di sana. Dan firman Tuhan mengatakan kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Kalau Tuhan itu adalah kreatif, kita pun juga adalah manusia kreatif. Itu saya sangat amat percaya. Gimana caranya untuk kita bisa untuk melakukan lebih? Ya, kita harus connect kepada sang kreatif. Nah, terkadang kita suka mikir sendiri, cari cara sendiri, itu namanya mentok. Tapi I believe that we are a creative people. Dan pakai sarana yang ada, yang tersedia buat kita semua ini untuk melakukan apapun yang kita harus lakukan. Contoh, for example, yang kita lakukan sekarang di Jakarta dan di Semarang, kita ada yang namanya training catur. Kita ada training untuk anak-anak antara umur 6 sampai 12 tahun, kita melakukan yang namanya musical training. Benar-benar kita ngajarin mereka apa itu praise and worship, ada segi alkitabiahnya, ada juga segi trainingnya. Beberapa guru-guru ada di tengah-tengah kita sekarang. Dan kita melakukan itu udah weekly, dan it's called Praise Academy. Yes, itu Michael adalah salah satu PIC kita di Semarang. Kita sekarang ini, as of right now, kita ada 84 anak dari umur 6 sampai 12 yang sedang kita training. Dan itu is possible. Possible banget untuk kita lakukan online. Yang perlu kita lakukan adalah
kita nggak bisa pakai mindset yang lama. Kembali kepada Pastor Nicholas yang katakan, harus pakai mindset yang baru. We're not going back to the old normal. This is the new normal. Yes. Kita pakai dengan mindset yang baru, Ya. dengan sarana yang ada, putar otak, kembali connect kepada source-nya, pasti Tuhan akan berikan kita ide-ide kreatif untuk melakukan hal-hal yang lebih. Sehingga kita bisa, ya training bisa terjadi, regenerasi bisa terjadi, personal touch pun juga bisa terjadi. So buat aku, kalian harus niat sih. I know I've been using this for the past 4 years ya. Tapi harus niat sih. Kalau emang kita mau connect orang, kita harus niat untuk sampai ke sana sih. Yeah. Maybe we have more time for 2 more Gue questions. tambahin dikit, boleh Josh? Gue tambahin dikit Go ya ahead. tadi ya. Kalau stuck creativity ya, ini kita ini kan apa ya, hidup bersama-sama dan banyak banget source yang free ya. Especially yang ini dari pribadi gue sih, gue belajar dari teman-teman dari entah IFGF, dari JPCC atau dari ECC gitu loh. Setiap kita kan dikasih ide yang berbeda-beda gitu. Bukan kita mencontoh atau mengcopy ya. I think ya kita bisa belajar dari situ gitu. Kalau kita stuck ya kan. So ini kan tubuh Kristus, bukan kita mau buat saing-saingan gitu loh. Tadi like Brian bilang, di mana kita ini memang harus ngelengkapin. Jadi nggak apa-apa sih kalau menurut gue, misalkan kayak gue pribadi, gue ngelihat ECC kok bagus ya cara penataan lampunya begini, backgroundnya begini. I think that is fine. Buat kita juga bisa do the same thing, atau kita bisa enhance lagi. Toh at the end of the day kita sama-sama bisa melengkapi gitu. Jadi kalau teman-teman stuck, of course kayak Josh bilang, tanya Tuhan. Yang kedua, ya there are many free resources. Cuma kita jangan males aja. I'm sorry I have to say this. Cuma kita jangan males aja. Kadang-kadang kita nih ngomong, ya kita dengar suara Tuhan. Ya kalau kita nggak peka, nggak kedenger, nggak akan ada production terus nih. Tapi kita juga harus belajar put an action into that with the wisdom from God and then with our many resources ini, dan kita bisa grab it. I think that's one ya. Oke, ada lagi nih pertanyaan. Pertanyaannya cukup sederhana, tapi penjelasannya mungkin bisa panjang. Ini, bagaimana pemberdayaan para volunteers di gereja? Ini boleh Pastor Brian atau Pastor Nico. I think Brian dulu ya. Pemberdayaan volunteers di masa PPKM ini, kan biasanya kan kalau hari Minggu Sunday service kan banyak tuh. Ya. Dari pemain segini siapa singernya ada siapa, multimedia siapa. Nah, sekarang kondisinya PPKM. Volunteers ini mau kemana ini? Nah, diberdayain jadi apa? Monggo. Good idea. Ini good questions banget ya. Ini Jadi pertanyaan yang maksudnya, bagus nih. Yang tadinya pelayanan besar, sekarang Ya. PPKM, jadi ya, terus yang lain pada ngapain? Oke, wow. Ini Brian banget ya, benar Nicholas ya. Ini memang ranahnya Brian. Jadi kalau di dalam gereja itu ada namanya divine divine order gitu ya. Jadi gue nggak boleh ngelewatin ranah, bahaya itu. Silakan Pastor Brian dengan senang hati. Dosa nggak mau, gue nggak mau. Kalau di kita memang bingung. Satu pasti itu jawaban yang paling standar, bingung. Cuman ya balik lagi sih, waktu gereja dibikin dulu, di-build sama Pastor Nala, Pastor Victor, apa sih esensinya? Home cell sebenarnya kita. Dasarnya itu home cell. Jadi waktu lagi gini, kita coba pikirin kan, projectnya kan kita tadi udah share, maksudnya projectnya untuk mereka nggak kita ilangin. Departemennya mereka nggak kita ilangin. Karena ke depan pasti kita akan jalan lagi toh. Kita percaya, kita berharap Tuhan kasih jalan lagi buat semua volunteer bisa jalan di depan. Cuman lagi gini, kita switch jadinya. Buat apa? Buat kunjungan akhirnya. Semua, itu di semua departemen yang sedang tidak bisa bekerja sesuai dengan job description-nya, kita balik lagi ke hubungan. Kunjungin home cell, bawain makanan misalnya, anterin obat kah gitu. Terus just kunjungan buat fellowship di kelompok kecil gitu, yang dibolehkan gitu ya. Kan kalau kelompok besar kan takut. Ya itu kita switch-nya ke sana sih. Kita juga punya home mission sih. Jadi di Singapura juga kan, ya biasanya ini kan yang sekarang yang akan sering nongol itu yang terlibat dalam pelayanan adalah tim production, tim praise and worship, ya sama pengkhotbah lah, itu aja.
Tapi bagaimana dengan yang lain, yang ushers, yang greeters dan segala macam. Nah, kayak Brian bilang itu benar banget. Bukan kita stop mereka pelayanan, tapi kita alihkan mereka untuk tetap bisa melayani. Yaitu in Singapore we do call it a home mission. Jadi kita punya pelayanan kebajikan. Jadi mereka ke panti jompo, terus mereka volunteer masak, nyiapin makanan buat orang-orang yang butuh makanan gitu. Ada sih. Jadi rame-rame di situ. Jadi yang teman-teman yang nggak punya pelayanan, inilah pelayanan kita alihkan gitu loh. Jadi biar semangat mereka, api mereka itu nggak padam juga gitu. Di samping of course, like Brian bilang, di cell group, ya kita jalanin terus sih. Dan giliran buat mereka bisa belajar untuk sharing, testimoni live, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka gitu. Dan surprisingly, ya hari-hari ini yang nggak pernah ngomong jadi tiba-tiba ngomong. Hari-harinya yang diem tuh jadi tiba-tiba bawel gitu loh. Karena mereka dikasih kesempatan. Ya jadi I believe that setelah kita lewatin ini dan kita akan kembali ke gereja, the new normal is gonna be different. Bondingnya akan lebih kuat lagi karena kita udah bonding kuat banget di home cell kita, di cell group kita. Ya. Setuju. Ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Josh-nya belum jawab loh. Oh iya, Pastor Josh belum. Josh pertanyaan yang susah aja. Ada yang susah nggak pertanyaannya? Kasih Josh. Cari yang susah. Iya, cari yang susah please. Kasih Josh. Ini ada pertanyaan susah buat mungkin karena request dari Pastor Nick dan Pastor Brian, akan saya serahkan ke Pastor Josh. Pertanyaannya Pastor Josh, misalnya kita sudah lama pelayanan di gereja dalam musik atau yang lain-lain nih. Kemudian ketika kita terus yang ditunjuk untuk pelayanan, kita menolak agar memberi kesempatan pada orang-orang baru. Apakah itu disebut kesombongan? Nah, loh. Karena menolak pelayanan. Karena kita benar-benar mau kasih kesempatan ke orang-orang yang baru. Karena kita sudah bertahun-tahun pelayanan di tempat tersebut. Agar ada generasi maksudnya. Jeng jeng. Buat saya jawabannya simple. Walaupun pertanyaannya panjang. Tapi buat saya jawabannya simple. Tergantung hati kalian bagaimana. Kalau memang hatinya memang untuk memberikan kesempatan, ya sok be it, nggak apa-apa. Tapi I believe saya selalu percaya bahwa tujuannya itu sama, bahwa kita pengen banget orang-orang itu bisa mengalami Tuhan dan mereka ini bisa kita muridkan dan segala macam-macam sesuai dengan the Great Commission. Metode mungkin bisa berbeda-beda. Mungkin sekarang ini pelayanan kita sebelumnya ini di atas panggung, pelayanan kita sebelumnya di mana atau di mana, but the mission is always the same. The method might change, tapi the mission selalu sama. Nah, untuk pergantian ini, tadi seperti Pastor Brian bilang, ada season. Ya mungkin selama season yang sekarang ini, kita merasa bahwa dari hati kita benar-benar pure ya, benar-benar pure. Mau ngomong bahwa memang it's time for me untuk membawa orang-orang baru untuk bisa naik. Nah, the right scenario to me, in my opinion, sebisa mungkin kalau bisa, kita nggak keluar terus ya udah lepas tangan, bukan waktu gue lagi. Tetapi selama kita melayani, kita juga memuridkan, kita juga mementorkan orang-orang yang ada di bawah kita atau orang-orang di generasi-generasi di bawah kita supaya mereka itu pun juga kita dorong ke atas. Jadi bukan berarti kita drop the ball and then kita keluar, tapi kita sama-sama untuk membangun mereka supaya mereka pas masuk pun juga nggak kagok. Bayangin mereka nggak tahu siapa-siapa, oh dengan kita ngomong mulia, oh mereka ini masuk, ya masuk aja gitu. Cuman ya, kok jadi jawaban gue panjang sih? Tadi kalau gue bilang pendek. Cuman yang penting kita benar-benar harus membawa mereka, menggandeng mereka, memuridkan mereka, jadi pas kita keluar atau kita pindah ke tempat yang lain, ke metode yang lain, memang sudah ada orang yang kita persiapkan. Dan saya juga percaya Brian di sini pun juga sedang mempersiapkan. Tadi dibilang ada Gilang di sana. Nicholas pun juga sedang mempersiapkan hal-hal atau orang-orang yang generasi-generasi baru yang akan membawa ini semua lebih tinggi dari sebelumnya. So buat saya kembali kepada hati dan ya hati sih. Terus kembali kepada ya kita jangan sampai ya just drop the ball dan kita nggak pusingin lagi gitu. Wah, betul. Jangan nolak sih kayak kenapa nggak pelayanan bareng-bareng aja? Oh iya, tapi kan ada orang yang bilang, aduh gue terpanggil untuk
pelayanan yang something gitu misalnya. Hmm. Tapi jangan sampai ya udah gitu, gue udah nggak mau lagi. Tapi ya sebelum lu pindah atau sebelum lu merasa misalnya lu harus pergi ke tempat yang lain, atau pergi kota yang lain, kan ada yang pergi ke kota yang lain kan. I remember pas lagi gue di Amrik, sebelum gue pulang ke Indonesia, gue harus memastikan ada tim yang solid di sana kan. Ya. Untuk mereka bisa menjalankan. Enggak tiba-tiba gue cabut ya gitu. Ya kan nggak bisa juga. Iya. Itu maksudnya. Yes. Good ya. Wah, ini nih, ini pertanyaan ini banyak yang vote nih. Dikumpulin jadi satu nih. Bagaimana membangun engagement yang memang sebelumnya nggak ada dalam tim, baik worship dan production. Mungkin lebih ke stepnya. Karena hal yang sudah lama dan nggak pernah terjadi, tiba-tiba diubah. Bukan hal yang mudah kan, Pastor? Nah, itu pertanyaan dan apa nih? Menjelaskan mungkin mereka. Silakan Bro Catur jawab. Kayaknya paling bener Bro Catur yang dijawab kalau ini. Kita kan bertiga udah nih, tinggal lu doang nih belum jawab. Ingat peraturan tadi. Host hanya membacakan rules. Oke, gimana nih Kak? Udah biasa kayak gini, cara ngubahnya itu gimana? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Nicholas. Ya. Yang punya. Kalau sebelumnya nggak ada, maksudnya sebelumnya nggak ada engagement gitu ya? Itu kan pertanyaannya kan? Baik worship, oke. Iya sih agak. Tapi jujur ya, hari-hari ini I feel the engagement is more than before. I'm being honest with you guys ya, gitu. Karena yang dilakukan kalau dulu ya, kita kan karena terlalu sibuk di onsite kan. I'm sorry, sometimes kita say hi and bye gitu loh, ya kan. Dan kita kenal orang itu karena pelayanannya. Misalkan Josh keyboard, Brian drum. Jadi we name it by it gitu. Brian siapa? Brian drum. Josh siapa? Josh keyboard gitu loh. Tapi kita nggak tahu Josh ini siapa. Joshua Artono, Brian Harsanto, anak berapa, kerja apa, kita nggak tahu gitu. Tapi yang hari-hari ini, I think kita bersyukur banget bahwa dengan keadaannya COVID begini, kita engage mereka karena kita keep in touch sama mereka gitu loh. Dengan I put more into messaging them, I could ask them. Jujur ya, I mean as a pastor at the church, karena aku tuh pernah ada nggak tahu ini orang, tahu namanya aja. Tapi karena COVID-19 ini, dan ini nggak pernah terjadi, ya kan? So I ask this person. Jadi aku bisa tahu, bisa kenal dan bisa lebih ngobrol gitu loh, ya kan? Jadi I believe nothing is impossible. Tapi we have to make a step gitu. Tadi Brian bring the good point juga, dan kita semua mengerti bahwa hari ini kita berbicara tentang people gitu loh. Ya, church is about the people gitu kan. The gospel is also about the people gitu. Kita bangun ya dengan cara you start again with yourself juga. Kalau kalian adalah seorang pemimpin, ya you start to make a move, you start to care for the people gitu. Jangan karena dicari karena pelayanan doang. Oh, gara-gara mau pelayanan dicari, enggak. Tapi out of nowhere, out of the blue, biar aja orang kaget-kaget gitu loh. Tapi kan kalau di kontak sama, Pastor Josh kontak gue nih, gue nggak pernah di kontak. You know, the communication start from there gitu loh. Dan mereka akan ngerasa belonging karena apa? Karena mereka ngerasa love gitu loh. When your leaders, ada yang text gitu, dia ngerasa belonging dan ngerasa acceptance gitu. Kalau enggak, kita nggak pernah kontak, tiba-tiba, main keyboard ya. Iya, ada ngerasa, gue cuma disuruh cuma main keyboard doang. Ini ya, ngisi host ya. Gue cuma dulu jadi host doang. Tapi when we text ya, apa kabar? Nggak usah ngomongin pelayanan deh. Why we have to talk about pelayanan? Why? Gitu loh. Kita ngomongin aja, makan apa hari ini? Gimana kerjaan? How's your family? How's your wife? How's your husband? How's things? Gitu loh. Dari situ aja dulu. Karena kalau kita ngomongin pelayanan terus, itu kan tugas. Tapi again, konklusi, I think kita hari ini ngomongin tentang people ya. Memperhatikan orang. Bukan mesinnya, bukan alatnya, tapi orangnya. Gitu loh. Dan I believe it's beautiful. Kalau dari sekarang ini, nggak perlu banyak step sih. Satu langkah dulu aja. Ya kan, take one step at a time. Start to make friends with them, start to make them belonging to the community, then start to say hello. Because I believe a simple hello means the world to everyone. That's my answer. Yeah. Wow. Amen. Woo. A simple hello makes. Simple hello. Yeah, a simple hello means the world to anyone, man. Yeah. Yeah. Oke, teman-teman, waktunya sudah berakhir. Sebelum mengakhirin semuanya, ada closing statement dari para
panelis kita. Silakan. Ada pesan dan kesan. Tadi ada urutannya ya. Tadi Ya. Brian dulu, ya Nicholas baru gua. Ada urutannya. Kita nggak mau dosa. Silakan. Kenapa nggak hostnya yang tutup ya? Closing. Iya, Rule. mestinya Iya yang kan menyimpulkan biasanya yang itu host. yang closing kan host kan biasanya. Rule kali ini saya yang menentukan. Jadi mohon maaf teman-teman. Ya oke. Paling kalau dari saya di masa gini udah seasonnya kita untuk menabur. Udah paling bener kita menabur hope, menabur ideas gitu. Siapin tanah untuk nanti waktu ada kairosnya Tuhan ada, itu kita bisa menuai lagi as a church gitu bersama-sama. Terus connection above events itu yang harus benar-benar kita bangun. Kan ada Pastor Jimmy juga bilang ya di conference-nya, gereja itu bukan agama tapi gereja itu hubungan. Itu bener banget. Come on. Itu udah paling priority di saat gini. Connection dan connecting them to God itu udah jadi priority-nya kita, harus di tim creative production itu udah jadi harus priority-nya juga. Ya. Kalau dari gue yang terakhir ya. And church is not dead. Church is not stopped, but church is moving. Tapi mulainya dari in different direction, is in different strategy. Yes. And in church starting from you, and church starting from home, from your home to the nations. Wow. Buat aku, buat sama teman-teman, mungkin sedikit berbeda ya. Tapi aku rasa ini perlu diomongin. We have to refuse, menolak untuk menyerah. Menolak untuk menyerah kepada situasi. Mungkin beberapa dari kalian perlu mendengarkan ini. Mungkin dengan situasi ini kalian udah menyerah, terserah, udah nggak berserah lagi, udah terserah lagi gitu. Gue udah nggak tahu lagi. Tapi menolak untuk menyerah. Menolak untuk menyerah. Kalau misalnya ada dari tim kita yang terus kita, aduh gila, gue harus ke sono. Aduh, it's just too much work. Menolak untuk menyerah. Sekarang udah nggak ada tim baru lagi. Gimana cara bangun? Menolak untuk menyerah. Lakukan apa yang kalian bisa lakukan untuk Injil bisa diberitakan, untuk regenerasi bisa terjadi, untuk orang-orang bisa bangkit dan mereka pun bisa jadi terang dan garamnya Tuhan. Menolak untuk menyerah. This is not the time untuk kita santai. Ini waktunya untuk kita malah fight. Dan saya percaya breakthrough bisa terjadi, mujizat bisa terjadi. Dan mujizat itu terjadi pada saat sesuatu yang susah terjadi. Jadi kita harus menolak untuk menyerah sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Wow, keren banget ya semua jawaban-jawaban dari para panelis kita pada siang sampai sore hari ini. Aku percaya Coach Catur ya pasti sangat memberkati semua yang ada di sini. Dan untuk menutup, mungkin kita akan meminta Pastor Joshua Hartono untuk membawa kita di dalam doa, juga semua teman-teman yang ada di sini yang bergabung. Silakan. Mungkin sebelum doa, mungkin kita bisa ngambil 10 detik ya dari waktu kita untuk kita bisa connect kepada Tuhan. Jadi saya mau minta untuk semua dari kita tutup mata, nggak ada yang, saya nggak tahu kalian lagi ngapain sekarang, tapi kalau bisa stop what you're doing. Berhenti apa yang kalian sedang lakukan, karena Tuhan lagi mau bicara kepada kalian. So for the next 10 seconds, 10 detik aja, saya nggak minta lama-lama, 10 detik aja. Kalau boleh kalian diam aja dan rasakan hadirat Tuhan. Seperti tadi Pastor Brian mengatakan, we have to be aware. Dan kita harus coba, kita be aware that God's presence itu hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Selama 10 detik, jangan ada yang keluar dulu karena ini sangat amat yang penting sekali. For 10 seconds. For 10 seconds. Kalian alami hadirat Tuhan. Setelah itu saya akan berdoa. Starts now. Tuhan, aku berdoa Tuhan saat ini untuk kekuatan yang baru.
Aku lepaskan kekuatan yang baru Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk sukacita. Sekarang aku lepaskan sukacita Tuhan. Mungkin Tuhan ada yang lagi sakit, keluarga kami lagi sakit, aku lepaskan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan semangat Tuhan, kekuatan Tuhan. Aku berdoa Tuhan saat ini Tuhan buat semua orang yang ada di tempat ini Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Karena itu yang Engkau mau, itu yang sedang Kau cari Tuhan di masa-masa seperti ini Tuhan. Ajari kami untuk bisa menyembah Engkau Tuhan. Without anything, when the music fades, when all is stripped away, it's just me and God. Ajar kami untuk mempunyai waktu untuk kita bisa menyembah Engkau Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang suka untuk menyembah. Aku mau melepaskan Tuhan Yesus kebahagiaan, damai sejahtera pada saat kita menyembah Engkau Tuhan. Aku berdoa untuk setiap tim produksi, untuk setiap tim kreatif di semua gereja yang ada di tempat ini. Aku berdoa untuk setiap pastor demi pastor, leaders demi leaders yang ada di tempat ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus melalui apa yang kami lakukan, kami sangat amat percaya tidak akan sia-sia. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, the harvest penunaian Tuhan akan terjadi. Dan aku berdoa Tuhan, jiwa demi jiwa Tuhan akan bisa mengalami Tuhan. Mereka bisa melihat betapa besarnya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Mereka bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang gak pernah ninggalin kami. Di masa seperti ini Engkau terus bekerja. Engkau Tuhan yang gak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. You are the Alpha and Omega, the beginning and the end. Dan aku percaya Tuhan, sekarang juga Tuhan, setiap dari kita Tuhan Yesus akan terus Engkau pakai untuk menjangkau jiwa demi jiwa, di mana kami bisa melihat orang demi orang akan diselamatkan dan mengalami Yesus. This is the worship experience yang kita mau. Dari rumah ke rumah kita bisa merasakan hadirat-Mu. Dari rumah ke rumah kami pun masih bisa memancarkan dan mengabarkan Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku melepaskan pengharapan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Wow, thank you banget Pastor Joshua, Pastor Brian, Pastor Nicholas, dan semua yang sudah join pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati ya. Yang diberkati boleh chat di chat box, katakan amin. Thank you so much all the panelists. Dan juga teman-teman, saya mau mengingatkan untuk bisa kembali ke dashboard IFGF Conference dan bisa lanjut di sesi yang terakhir, which is itu adalah Pastor Sam Hartanto yang akan share mengenai Alive. Okay, so see you guys next year. God bless you.